Akhir-akhir ini banyak banget yang komen kayak, Ras, gimana Ras tanggapan lu soal orang-orang yang ngikutin konten lu yaitu podcast call gitu kan? Emang apa yang harus gue bahas gitu? Oke lah, kalau emang kalian minta gue bahas, ya udah gue bakal bahas tanggapan gue gimana soal orang-orang yang bikin konten podcast call kayak gue gitu kan? Ya udahlah, kita bahas ya, kita bahas. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Dispiras dan ya. Oke teman, jadi video kali ini mainnya gue bakalan, hari ini tuh gue bukan mau reaction atau bakal roasting, enggak cuy ya. Tapi hari ini tuh gue mau ngomong-ngomong aja bareng kalian, ngobrol-ngobrol santuy gitu kan. Gue gak tahu juga nih segmen apa, masuk ke segmen julid atau enggak kan. Ya pokoknya gue disini pengen ngomong-ngomong doang soal apa ya, soal ini men, bagaimana tanggapan gue terhadap video-video yang ngikutin gua podcast call gitu. Nah, jadi di sini tuh banyak banget yang kayak komen di video-video gua kayak misalnya, "Bang, coba Bang, lu lihat Bang, baik banget Bang yang ngikutin lu Bang," gitu kan ya. Nah, di sini gua bakal kasih tanggapan gua gitu terhadap orang-orang kayak gitu kan. Ya, oke kita langsung aja bahas, langsung aja let's go. Oke guys, jadi kita mulai dulu men ya. Kita santuy aja, jangan terlalu emosi gitu kan, jangan terlalu semangat juga, biasa aja, pokoknya santuy-santuy aja. Nah, di sini gue pengen ngasih tanggapan gue cuy ya terhadap orang-orang yang bikin video podcast call juga gitu, oke? Nah, di sini gue tegasin dulu men, sebelum gue bahas lebih dalam lagi, gue tegasin dulu ke kalian semua bahwasannya gue tuh nggak risih. Maksudnya tuh gue nggak ngelarang dan gue nggak risih terhadap orang-orang yang bikin video podcast call. Jadi secara garis besar, gue itu ya nggak bisa gitu men bilang kayak misalnya itu konten gue, nggak bisa men. Kenapa? Karena ya suatu konten ya men, suatu konten itu nggak bisa dibuat hak paten, nggak bisa men, nggak bisa dibilang itu konten gua, itu konten dari gua, nggak bisa coy. Kenapa? Karena bisa aja waktu gua bikin podcast call itu, sebelum gua bikin podcast call itu udah ada orang yang bikin duluan kayak gitu men, mungkin namanya beda gitu, bukan podcast call gitu kan. Nah, jadi waktu gua bikin podcast call itu nggak bisa disebut bahwasannya itu konten gua men, tapi gua pakai hashtag gua sendiri, yaitu hashtag podcast call. Kenapa gua bilang itu hashtag gua sendiri? Karena sebelum gua bikin video itu gua nggak ada ngelihat salah satu pun youtuber yang make hashtag podcast call gitu. Makanya gue bisa bilang itu hashtag yang gue buat sendiri. Kalau hashtag kita bisa bilang itu hashtag kita sendiri men. Tapi kalau kontennya ya, isi kontennya itu gue nggak bisa sebut bahwasannya itu konten gue, nggak bisa men. Kenapa ya? Kayak gue bilang tadi coy. Nah, jadi di sini secara garis besar gue nggak ngelarang buat orang-orang bikin konten kayak gitu men. Gue nggak ngelarang buat orang-orang bikin konten yang sama kayak gue nggak ngelarang. Dan bahkan gue bangga gitu men, seneng aja gitu karena ada gitu orang-orang yang terinspirasi lah men ya, bikin video yang kayak gue. Jadi ya gue bangga gitu men, karena ya gue bisa menginspirasi orang lain gitu kan. Nah, jadi di sini secara garis besar gue nggak marah, gue nggak risih, dan gue nggak ngelarang gitu. Karena kalau gue ngelarang pun nggak bisa men, karena itu bukan konten gue nggak bisa bilang itu konten gue. Secara garis besar gue nggak marah dan gue nggak risih. Nah, itu secara garis besar, oke? Di sini gue mau ngebahas cara mendalamnya gitu. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak resah, gue nggak risih, tapi yang gue risih di sini adalah, nah ini gue mau bilang nih men, secara mendalam ya, secara mendalam yang bikin gue risih itu ada men, ada, bukannya nggak ada, oke? Yang bikin gue risih adalah orang-orang yang make hashtag podcast call gitu. Nah, jadi ya gue nggak ngelarang dia bikin konten kayak gitu, gue nggak ngelarang, tapi yang bikin gue risih adalah buat orang-orang yang pakai hashtag itu men, pakai hashtag podcast call. Nah, waktu dia pakai hashtag podcast call, yang pertama nih men, yang pertama yang paling berdampak itu adalah video gue itu bisa tertimpa gitu men. Ngerti gak sih? Video-video gue yang pakai hashtag podcast call bisa tertimpa. Seandainya ini konten men, konten dari video orang lain tuh lebih tinggi view daripada gue. Nah, itu video gue bisa ketimpa tuh, bisa turun tuh men, bisa ketutup lah istilahnya. Nah, jadi makanya gue agak risih gitu men kalau misalnya orang-orang, bahkan mungkin youtuber gede yang pakai hashtag podcast call gitu. Tapi gue nggak ngelarang, gue resah doang gitu men, risih lah istilahnya men. Nah, itu yang pertama, dampak dari pakai hashtag podcast call banyak gitu. Yang kedua dampaknya adalah youtuber kecil ya yang ngikutin konten podcast call juga. Nah, waktu dia pakai hashtag podcast call, otomatis dia nggak bakal naik men. Maksud gue dia nggak bakal ada di atas. Waktu kalian search hashtag podcast call, yang muncul pasti otomatis video-video yang viewsnya banyak gitu kan. Nah, buat video-video yang viewsnya kecil itu bakal di bawah gitu. Jadi gak ada efeknya juga buat kalian gitu kalau misalnya pakai hashtag podcast call gitu. Nah, jadi itulah mainnya dampak kalau misalnya kalian itu pakai hashtag podcast call. Jadi makanya gue risih di sini men. Gue risih karena dua hal yang tadi gitu faktornya, oke? Nah, jadi di sini gue ada saran buat kalian semua yang mungkin tetap pengen lanjutin konten kayak gue gitu kan, konten podcast call kayak itu. Gue nggak ngelarang, tapi ya gue ada saran ya men ya. Kalian itu pakai hashtag kalian sendiri gitu. Jangan pakai hashtag podcast call. Kalian coba berpikir lah men ya, berkreasi
gitu coy ya menciptakan lah men hashtag baru gitu. Jadi kalau kalian pakai hashtag sendiri ya, kalau kalian pakai hashtag sendiri otomatis tuh video kalian bakal di atas coy, karena belum ada youtuber yang lain pakai hashtag itu. Nah kalau misalnya kalian pakai hashtag orang lain, youtuber kecil misalnya nih pakai hashtag gua gitu kan, kalian tuh nggak bakal bisa di atas karena video kalian tuh view-nya kecil gitu. Nah kalau misalnya view kalian besar baru kalian di atas gitu. Nah itu juga bagi youtuber besar gitu. Kalau youtuber besar pakai hashtag yang sama kayak gua, itu bikin gua risih juga men. Kenapa? Karena video-video gua nggak bakal ada di atas gitu, karena ketimpa sama video-video dia, yang otomatis video dia tuh lebih banyak view-nya daripada gua gitu, karena subscriber lebih banyak daripada gua gitu kan. Nah itu yang bikin gua risih. Yang pertama saran gua, coba pakai hashtag sendiri gitu, jangan pakai hashtag podcast call gitu. Nah itu sih yang bikin gua resah gitu cuy ya. Tapi yang lainnya itu gua nggak resah men. Kalau misalnya dia bikin konten kayak gitu gua nggak resah gitu. Gua nggak bilang itu konten gua nggak ngelarang gitu men. Pokoknya gua bangga aja dan gua santuy aja, gua relax aja gitu. Dan gua juga salut gitu men ya, karena ada juga gitu youtuber yang mau ngikutin gua gitu kan. Gua salut gitu men. By the way, gua di sini pengen ngasih tahu beberapa fun fact ya men ya, sekitar konten itu ya, sekitar konten podcast call itu. Nah jadi yang pertama fun fact dari gua nih coy ya, gua itu kalau bikin video podcast call, gua itu nggak pernah pakai naskah gitu, oke? Gua nggak pernah nulis pertanyaan untuk gua tanyain ke bintang tamu gua nggak pernah nulis, sumpah. Jadi gua nggak pernah nulis pertanyaan itu, gua nggak pernah nulis. Nah mungkin youtuber di luar sana yang bikin podcast call mungkin nulis ya, karena gua ngelihat gitu men ya, kalian tuh waktu mau nanya ke orang lain kalian lihat gitu kan, kayak pertanyaan itu kalian lihat dan kalian baca. Nah kalau gua bener-bener ya men ya, pure, gua tuh bener-bener cuma dari otak gua. Nah itu fun fact ya men ya, gua bukannya risih atau apa, tapi itu fun fact dari gua. Kalau gua bikin konten podcast call, gua itu nggak pernah nulis soalnya atau gua nggak pernah nulis pertanyaannya gitu. Jadi ya bener-bener dari otak gua gitu. Nah itu fun fact-nya gitu, oke? Apalagi ya di sini gua mau ngebahas aja nih men ya, seputar podcast call gitu. Dan oh ya btw gua di sini bangga banget coy. Kenapa? Karena youtuber kecil itu udah mulai berkreasi juga men, karena mereka invite bintang tamunya itu nggak harus youtuber besar juga. Gua ngeliat nih, barusan gua ngeliat ada dari channel apa ya, gue sebut aja lah men ya, channel Faris Official ya cuy ya, yang dia bikin itu umur 16 tahun bisa bernyanyi suara emas. Nah gue salut men sama youtuber kecil kayak gini. Kenapa? Karena ya emang bener dia pakai konten yang sama kayak gue, tapi dia bisa, maksudnya tuh bisa berkreasi gitu men ya, dia bisa bikin sesuatu yang beda gitu men. Maksud gue gini men, dia tuh bisa cari bintang tamu yang lebih unik gitu, nggak harus youtuber besar. Karena yang gue lihat men ya, rata-rata orang-orang yang bikin video podcast call kayak gue itu rata-rata itu ngundang channel yang besar gitu. Ya ini yang gue risih juga gitu sebenarnya, bukan risih tapi kayak aneh gitu men ya, lebih ke aneh gitu. Kenapa? Karena gue bingung gitu, kenapa harus youtuber besar yang di invite buat podcast. Kalian bisa invite orang-orang kecil juga yang unik, kayak tadi gue bilang kayak Faris Official tadi ya Faris Official tadi dia ngundang temennya yang bisa nyanyi, dia undang dan dia tanya-tanyain. Nah menurut gue itu bisa menjadi hal yang unik juga gitu, nggak harus youtuber besar kalian invite ke podcast call gitu. Jadi ya tujuan gue bikin podcast call sebenarnya bukan cuma untuk invite youtuber besar gitu ya, gue juga invite youtuber kecil. Pokoknya gue invite tuh orang-orang yang unik, menurut gue unik gitu men. Jadi nggak harus youtuber besar gitu. Nah di sini gue ngelihat banyak banget ya bocil-bocil di luar sana yang bikin konten podcast call kayak gini tuh udah ngundang youtuber besar gitu. Nah itu yang gue aneh juga gitu kan. Mungkin salah pengertian gitu men. Mungkin maksud dia podcast call itu harus ngundang youtuber besar. Nah itu salah banget coy. Karena podcast call ini kalian bisa ngundang youtuber yang unik, bukan youtuber yang besar subscribernya gitu. Jadi ya menurut gue kayak gitu aja sih men. Dan ya balik lagi ke pertanyaan awal tadi kan, kalau misalnya kalian nanya tanggapan gue gimana, ya tanggapan gue santuy aja, gue relax aja di sini, gue nggak mau nyari masalah dan gue ya bangga aja gitu men. Jadi ya gue nggak risih gitu kalau misalnya kalian bikin konten yang sama kayak gue nggak risih gitu. Jadi itu tanggapan gue. Jadi gue nggak risih, cuman yang gue risih adalah satu hal yang kayak tadi gue bilang, coba pakai hashtag sendiri gitu, buat hashtag sendiri, jangan pakai hashtag yang sama kayak gue, karena ntar video kalian itu di bawah gitu. Dan juga kalau misalnya YouTuber besar pakai hashtag yang sama kayak gue, video gue yang di bawah gitu. Jadi ya gue sedih gitu men, sumpah dah. Jadi kayak cobalah misalnya YouTuber besar yang nonton video gue gitu kan, yang bikin video kayak gue juga, ya coba pakai hashtag sendiri gitu, jangan pakai hashtag kayak gue gitu ya. Gue sih berharap pengertiannya gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak ngerti juga ya nggak apa-apa, pakai aja gitu hashtag podcast call. Cuman ya gitu yang gue bilang tadi men, efek sampingnya kayak yang gue bilang tadi gitu ya. Cuma itu sih yang pengen gue bilang, cuma itu sih yang bikin gue risih. Selebihnya gue nggak risih men ya, gue bener-bener santuy aja, gue relax gitu men. Oke? Yaudah guys, mungkin segitu dulu video gue. Dan ya kesimpulannya gue nggak risih, dan gue cuma risih akan satu hal yang tadi gue bilang. Kalian nonton aja tadi ya, gue udah jelasin gitu kan. Ya udah, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai next video and bye bye. Dan by the way di sini gue nggak nyindir siapa-siapa, pokoknya gue bukan mau nyindir, gue bukan mau marah-marah, gue bukan mau ngajak berantem. Pokoknya di sini gue cuma ngejelasin aja tanggapan gue terhadap orang-orang yang bikin konten kayak gue gitu kan. Gue bukan mau nyindir, oke? Gue di sini damai, peace, oke? Peace out.